1 tahun lalu, di bulan April 2023, lebih spesifiknya adalah saat Idul Fitri, aku berjanji ke diriku sendiri untuk beropini dan berkata lebih lemah lembut, membuat konten tanpa perlu marah-marah dan menyalahkan orang lain maupun keadaan. Jadi setahun lalu aku terinfluence oleh salah satu konten kreator yang membicarakan fakta dengan cara merendahkan orang lain. Dan di saat aku melihat kontennya dia, aku sempat merasa bahwa ini orang keren juga ya, berani aja gitu, dia berbicara apa adanya. Dan akhirnya aku mencoba style dia. Tapi ternyata aku kurang cocok dengan cara berbicara seperti itu. Di saat aku rekaman, hatiku tuh menolak keras berbicara seperti itu. Dan agamaku pun sebenarnya tidak mengajarkan untuk berbicara dengan cara merendahkan orang lain ataupun menyakiti orang lain dengan sengaja. Dan 1 tahun pun berlalu. Dan kini aku menepati janji itu. At least aku sedang dalam proses untuk memperbaiki caraku menyampaikan opini. Dan di dalam proses itu aku menemukan fakta yang aku pelajari. Ternyata orang yang berbicara dengan penuh amarah, di dalam hatinya itu masih terdapat kebencian dan amarah akan sesuatu ataupun seseorang. Dia sendiri tidak damai dengan dirinya dan emosinya. Sangat sulit loh merendahkan orang lain kalau orang yang berbicara itu memiliki bukti nyata bahwa dirinya itu memang berbeda. Dan perasaannya juga berkata hal yang sama bahwa dia berbeda. Dia nggak perlu merasa untuk memberi jarak antara dirinya dengan orang lain. Seakan-akan dia itu berkata bahwa aku tuh udah lebih baik loh dari kamu. Dan kamu tetap gitu-gitu aja. Aku bisa loh keluar dari status rakyat miskin dan kamu masih miskin-miskin aja. Itu orang kalau udah berdamai dengan dirinya sendiri, dia nggak perlu ngomong kayak gitu. Dan jujur aja sebenarnya, aku pernah merasakan di fase itu. Pernah merasakan demikian selama aku tuh membuat konten dengan model yang kasar seperti itu. Ya, merasa di atas orang lain, merasa bahwa aku itu lebih baik dari kebanyakan orang, bahwa aku akan menjadi the top 1%, but ya who cares? Kenapa juga harus memberitahukan ke orang lain bahwa aku lebih baik dari mereka dengan menggunakan kata-kata yang kasar? Cara yang lebih elegan adalah biarkan apa yang sudah aku capai itu berbicara dengan sendiri. Dan ternyata justru disinilah tantangannya. Ya ternyata bertutur kata untuk lebih lembut itu membutuhkan hati dan juga pikiran yang tenang. Akan sulit bagi aku berbicara dari hati dan menyampaikannya dengan lembut kalau hatiku, emosiku, pikiranku itu masih kacau dan gak tenang. Kalaupun terdengar lebih lembut tapi rasanya itu kayak gak tulus gitu. Feelnya itu beda banget. Hanya demi memenuhi janji remehku 1 tahun lalu, aku ternyata harus mengobati diriku kembali, menata hatiku kembali, melepaskan amarah dan juga dendam yang masih ada di dalam hatiku. Aku harus menerima fakta bahwa sebenarnya aku tuh juga masih memiliki luka. Dan aku di saat itu berusaha membela diri dengan cara yang kurang tepat. Dan janji yang sederhana itu hanya mengubah cara berbicara aja. Ternyata butuh proses 1 tahun penuh. Ternyata tidak semudah itu mengobati bagian hati yang masih sakit. At least aku memiliki progres, meskipun saat ini pun tetap aku usahakan untuk memperbaiki diri bagaimana aku berbicara. Dan untuk saat ini, ya beginilah aku berbicara. Lebih tenang, gak keburu-buru, lebih legowo gitu, atau menerima keadaan dan takdir. Dan dari janji remeh setahun lalu itu, ternyata bukan tutur bicara aku aja yang lebih baik, tapi juga hidup aku menjadi jauh lebih tenang. Jadi, Idul Fitri tahun depan aku ada project apa lagi? Di Idul Fitri tahun depan aku berencana untuk menyelesaikan buku pertama aku. Buku pertama yang belum memiliki judul sebenarnya. Dan aku bakal tulis buku dalam genre self-help. Aku udah buat podcast khusus yang menjelaskan apa yang bakal aku tulis di sana. Buat kalian yang penasaran tentang isi bukunya, kalian bisa cek episode setelah ini ya di podcast Curahan Pemikir. Ini adalah episode spesial di Idul Fitri. Jadi aku gak akan banyak bicara, hanya sekedar menyapa teman-teman aja. Semoga teman-teman bisa merasakan nikmatnya bertemu dengan keluarga dan juga orang-orang yang kalian kasih. So, thank you for listening to my podcast. See you in the next episode.